Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan tetap semangat. Untuk sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka pembelajaran di kelas apa? Nah, oleh karena itu anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa. Silakan Bapak Ivan pimpin doa. Duduk siap. Siap, Pak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sekalian yang tidak masuk teman kita ya, Tommy, mudah-mudahan sehat selalu. Nah, untuk semangat belajar kita hari ini, boleh berdiri? Boleh? Silakan kita berdiri. Ya. Nah, hari ini kita semangat kita menyanyikan lagu kebanggaan kita ketika kita merdeka. Apa judulnya? Indonesia. Indonesia. Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 3. Tentang apa? Tokoh dan teman. Tokoh dan Temuan. itu tema berapa? 3. Tema 2. Penemuan dan manfaat pembelajaran 1. ya. Jadi kita belajar tema 3. Itu tema 2 dan pembelajaran. 1. Nah, apa tujuan kita dalam belajar tema 3, subtema 2 dan PB1 ini? Tujuan anak ya. Jadi nanti kalian tuh supaya kalian bisa ya merangkai apa? Merangkai listrik. Rangkaian listrik. Ada di rumahnya? Dengan apa? Dengan rangkaian paralel. Itu yang sederhana. Jadi suatu hari kalian akan bisa merangkai listrik. Yang kedua, kalian juga nanti ya, ketika kalian mengidentifikasi apa yang kalian pelajari, terutama di bidang listrik, ya, nanti kalian akan diskusi, kalian bisa ya mengadakan suatu perubahan dalam kegiatan sosial muda. Nah, ini Pak Guru kemarin
sudah menilai pekerjaan kalian ketika membuat rangkaian listrik ya. Ini hasil karya kalian nih yang pernah kita mengadakan tugas kelompok listrik. Luar biasa ya. Ini kalian membuat suatu rangkaian listrik yang sederhana namun sangat berguna ya. Untuk siapa? Untuk coba siapa yang mau ke depan untuk menjelaskan rangkaian ini apa saja sih komponennya? Silakan. Ada yang maju ke depan? Atau Pak Guru tunjuk? Ya silakan. Mau Den, silakan Den. Coba dijelaskan. Ini apa aja? Di sini kita memakai baterai dan bohlam dan kabel. Lalu di sini kita menyambungkan kabel dengan paralel tersebut rangkaian yang digunakan. Bisa nyala nggak itu? Bisa Pak. Nih, ya ini sama. Ya, bisa? Bisa Pak. Nah, Udah ada. ini bisa nyala ya? Berarti berhasil nggak? Berhasil nggak? Jadi kita menyambung apa namanya komponen listrik dengan batu baterai dan juga bohlam. Terima kasih Om Den. Nah, listrik ini kira-kira manfaatnya apa? Menerangan rumah. Siapa yang bilang menerangan dunia? Bagus ya. Jadi dunia perlu terangi dengan cahaya. Cahaya apa? Cahaya listrik. Juga cahaya keindahan alam kita. Betul? Jadi kalian harus melihat bagaimana seorang ilmuwan menemukan tentang konsep listrik ini. Luar biasa tuh ya. Jadi kalian harus menjadi murid yang bisa dibanggakan oleh diri kita, orang tua kita, guru kita, bahkan masyarakat kita ya. Apalagi kalian sebagai generasi apa? Muda Indonesia. Jadi Indonesia bisa berubah dengan tangan-tangan terampil kalian, khususnya dalam hal sederhana membuat rangkaian listrik. Nah, kalau listrik itu kalau di rumah kita kira-kira kapan harus kita nyalakan? Kalau kita tidak nyalakan gelap tidak? Gelap. Tapi hati kalian gelap kan? Gelap. Hati kalian gelap kan? Gelap. Jadi hati kita walaupun gelap tetap bercahaya. Kulkas tuh. Ada yang mau apa kulkas sih? Ada adik kalian ya. Kulkas 2 pintu. Ya. Ini kulkas anak-anak. Dia akan manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika kalian di rumah ya. Di situ kulkas membutuhkan aliran listrik. Kalau nggak ada listrik nggak bisa. Bisa nggak pakai pelita? Cuma tahan tapi tidak di. Nah ini manfaatnya. Salah satu alat elektronik yang membutuhkan listrik adalah ya bisa naruh apa? Buah. Ada punya buah? Hah? Ini buah apa ini? Ini buah apa bunduk? Ini buah. Bisa dibuka di mana? Kalau ini buah beneran apa bohongan? Boleh ini untuk ibu kepala sekolah nanti ya. Ya. Ini buah apa? Biar jam, jamu kristal ya. Ini kalau Pak Guru masukin dingin nggak? Dingin. Jadi kalau buah kita masukkan ke dalam kulkas, maka dia akan tahan lebih lama. Supaya nggak busuk ya. Juga kalau kalian pulang sekolah, makan buah segar nggak? Segar. Jadi manfaat kulkas sebagai salah satu alat elektronik yang membutuhkan listrik untuk menyimpan jambu kristal. Nah, anak-anak, bahkan kalau kita perhatikan buah yang kita miliki ini
kalau kita makan nggak caranya? Apa langsung ditelan gitu? Itu Dicuci. Nah, ini buah yang Pak Guru pegang. Ini dari mana hasilnya? Dari alam mana? Alam goib. Alam goib. Alam Indonesia. Berarti Indonesia suatu bangsa yang sangat kaya raya. Ya. Kalian tuh kemarin belajar tentang teks eksternasi, ya. Suatu teks yang berkaitan dengan apa? Kejadian nyata. Salah satunya apa? Kekayaan Indonesia. Coba siapa yang punya gambar hasil kekayaan alam yang buah pertanian ada? Ada. Ini apa? Ikan. Yang buah. Yang tumbuh-tumbuhan. Ada yang punya anak? Nah ini. Ini anak, kita punya kekayaan alam nih. Kalau di sini ada singkong. Tahu singkong? Singkong ini mengandung apa? Karbohidrat. Ya. Jadi kekayaan Indonesia kalau digambar teman kalian ada singkong, tapi Pak Guru punya buah. Jadi Indonesia bangsa yang sangat kaya raya, menghasilkan berbagai macam tumbuhan. Salah satunya adalah buah. Jadi kalau kita makan, pertama dicuci. Kenapa dicuci? Ya, kuman. Karena kuman mengandung penyakit. Terus kita dibilang, apa kita langsung makan? Kita cuci, lalu kita kupas. Setelah dikupas, langsung dimakan? Kita di apa? Dipotong-potong dulu. Karena mulut kita kan bukan karet kan? Jadi harus dipotong-potong ya. Karena makan buah kan? Nah di zaman sekarang, karena perubahan alam, maka kita pun harus mengikuti perkembangan zaman. Apalagi kalian sebagai generasi muda, kalian juga harus update pengetahuan kalian terhadap perkembangan teknologi. Kalau dulu mungkin orang tua kita, nenek kita, ya mungkin di kampung ada ya, kita pakai tungku. Sekarang kita masak pakai apa? Kompor masak apa? Kalau kompornya pakai gas nggak? Jadi kita harus berkembang, ya. Itulah fungsi suatu bangsa, ya. Dia bisa merubah suatu budayanya agar supaya bangsa itu maju. Jadi tidak ketinggalan apalagi zaman sekarang. Dengar nggak berita yang hacker itu? Dengar? Apa namanya? Joka. Itu suatu ilmu ya yang bisa menghacker, bisa mencuri data suatu negara atau seseorang. Jadi kalian sebagai generasi muda ke depan harus punya wawasan IT. Tahu IT? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Punya HP nggak? Kan? Kira-kira HP kalian pakai buat apa? Cari informasi. Buat main informasi. Game kali. Ya. Boleh nggak main? Tapi bisa bagi waktu. Jadi kapan kita main game, kapan kita belajar ya. Coba kira-kira apa tak? HP-nya buat apa kalau di rumah? Informasi ya. Nah kira-kira HP kamu itu bisa menyala di apa itu? Dicasnya? Pakai listrik nggak? Bahkan HP bisa untuk komunikasi antar teman, ya. Terus lagi, berbagi informasi saudara kita, baik di satu kampung, di suatu negara atau mungkin di luar negeri, ya. Kalau kita punya saudara yang di luar negeri, misalkan ada orang tua kamu lagi pergi umroh, misalnya, untuk kangen itu kita bisa video call. Itu kecanggihan teknologi. Nah sekalian, walaupun kita mengalami perubahan, ya, di dalam teknologi, tetap manusia punya apa? Punya hak dan Kewajiban.
hak kita. Contoh misalkan di kelas kita nih, hak kita apa? Di sekolah. Belajar. Sekolah kita mendapat dari guru, ya. Tapi kewajiban kita terhadap sekolah, terhadap kelas kita apa? Belajar. Kewajiban kita tiket kebersihan. Jadi kita punya hak, punya kewajiban. Kita harus menjalankan hak dan kewajiban kita. Harus seimbang tuh. Jangan kita menuntut hak ya sama orang tua. Mah, ongkos 120.000. Kalau aku mau beli makanan yang enak gitu. Tapi kalian tidak menjalani kewajiban di rumah. Apa? Tadi biasanya membantu orang tua nggak? Apa yang biasanya? Nyapu. Anak kaki boleh nyapu nggak? Boleh. Orang laki itu nyapu nggak? Boleh. Jadi menyapu itu bukan tugas seorang wanita, ya. Laki-laki pun harus. Ada nggak suatu kantor yang kerjanya dari servis, ada nggak? Pak punya teman tuh, namanya Bapak Hadi. Laki-laki nggak? Laki bukan? Kalau Hadi ya perempuan, kalau Hadi laki. Itu laki-laki tadi nyapu nggak? Nggak malu dia. Kenapa? Karena tugas kewajiban. Kenapa kewajiban? Ketika nanti Pak Hadi itu dia bekerja, dia mendapat haknya. Apa haknya? Mendapat dari lembaga yang tempat dia bekerja. Jadi kita harus menjalankan hak dan kewajiban. Aku mau nanya, siapa di sini yang setiap hari Jumat suka berinfak? Ada? Ada dana sosial? Ada. Siapa yang sudah berinfak? Tentunya semuanya kita memberikan dana sosial. Coba anak, ketika kalian berderma, ya, berbagi kepada sesama kita, itu suatu hal yang bagus atau tidak? Contoh, kalian punya tetangga, dia anak yatim. Dia kalau makan itu sehari cuma sekali. Lalu kamu sebagai tetangga kira-kira peduli nggak? Peduli. Contohnya apa? Ya, kita berbagi makanan. Misalkan yang ibu lagi masak sayur atau mungkin masak kue. Bilang orang tua kita, mah bagi teman aku dong, ya, piring. Nah, itu kita berbagi kepada sesama. Nah, berarti kita, anak, selain kita menjadi generasi yang hebat di bidang teknologi, khususnya ya di bidang apa tadi, ikan, IT, teknologi dan sebagainya, kita juga menjadi masyarakat yang punya nilai budaya tinggi. Kita harus mempunyai rasa syukur. Anak-anak, ya, pada suatu hari saya cerita ya. Ada seorang anak, ya, ini anak orang kaya nih ceritanya. Namanya bahasa Jepang, namanya Naomi. Naomi ini anak, dia kalau berangkat sekolah, dia diantar sama sopirnya. Orang kaya kan? Mobilnya 10 lebih. Hebat nggak? Hebat nggak? Ini anak wanita yang sekolahnya ngaji. Setiap hari dia kalau berangkat sarapan, dia akan supirnya. Supirnya lalu katakan dia jemput dia. Nah, kebiasaan Black Naomi apa? Dia kalau makan itu makan nasi selalu tidak dihabiskan. Tuh kejelekannya. Nah, singkat cerita kata supirnya, kalau bahasa orang Jawa, mang gitu. Mang, kita berangkat sekolah, siap non gitu. Nah, anak majikan kan, siap non berangkat tuh. Nah, ketika di mobil apa kata supirnya? Nah, Naomi, non, kenapa kok makanan gak dihabisin? Udah kenyang, mang gitu. Apa kata supir? Tahu nggak, non, itu kalau nasi yang kita makan, kita nggak habisin, maka nasi akan menangis. Kaget dia. Maksud sih, Mam? Iya. Nah, singkat cerita ketika baru dia kaget, udah sampai di sekolahnya. Akhirnya Naomi masuk ke sekolah. Nah, ketika dia udah belajar, di kalian begini lalu istirahat. Dia makan sama temannya, namanya Rita. Di kantin, sama seperti biasa. Naomi nggak menghabiskan makanan dan nasinya. Kata Rita,
Iya, Naomi kebiasaan lu, gitu bahasa kitanya. Kamu kebiasaan nih kalau makan nggak habisin, udah kenyang gitu. Lalu aku cerita, tahu nggak? Naomi kata temannya, itu nasi kalau nggak dihabiskan, nasi akan menangis. Kaget ya, kok sama antara sopir dengan temannya? Ternyata Nana ada namanya, kalau ini cerita ya, cerita apa namanya, fiksi ya, cerita yang apa namanya, ya sebagai gambaran cerita suatu ya di desa, tapi sekitar petik pelajaran ya. Jadi dari cerita Nana, nasi dia akan menangis kalau kita ngabisin. Akhirnya Nana pas malamnya Naomi bermimpi itu beras dan nasi yang dia makan itu berubah jadi besar, seolah-olah ingin memakan Naomi. Apa kata nasi itu? Naomi, aku adalah nasi yang tidak kau habiskan. Engkau telah membuang aku dengan sia-sia. Maka hari ini engkau akan aku makan. Nana kaget ya, makin bersedih, kaget, bangun. Nah, ternyata Nana, dari cerita itu Naomi ternyata berpikir. Biasanya pada ibunya, mah, kenapa sih mah nasi kita menghabiskan, tidak tersisa? Kata mamanya, nah, kalau makan nasi secukupnya, jangan berlebihan, seukuran kamu. Jadi kita tidak boleh mubazir, boros, membuang sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau buang sampah boleh nggak? Buang sampah saja, Nana, itu harus pada tempatnya di tong sampah. Kalau kamu makan permen, itu jangan buang di kelas, tapi bungkusan permen kamu kantongin dulu. Anggap aja permen ini harta kamu, bungkusan permen itu harta yang berharga. Kamu kantongin itu bungkusan permen. Nanti ketika kamu keluar sekolah, ketemu tong sampah, kamu ambil buang. Jangan lemparin. Akhirnya apa? Kelasnya kalau ada 5 orang buang bekas permen, kotor kelasnya. Nah, Naomi akhirnya berpikir, dinasihatkan oleh mamanya, sejak itu dia hidupnya lebih hemat, ya, tidak boros. Nah, Nana, silakan ya di buku kamu itu berkaitan dengan listrik, ya, silakan kalian kerjakan. Nanti Pak Guru akan nilai ya, silakan dibuka pada tema 3 ya, pembahasan 1. Ya. Itu halaman teman-teman silakan dilihat, itu ada rangkaian paralel dan teori ya. Nanti kalian cermati gambarnya, lalu kamu jelaskan di dalam kertas atau buku kamu bagaimana pengamatan kamu terhadap rangkaian definisi sederhana tersebut. Nanti supaya kalian bisa aplikasikan, praktekkan dalam kehidupan nyata. Kita pada hari ini bermanfaat, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan apa? Pembelajaran kedua ya. Berkaitan, kita lanjutkan dengan kekayaan alam semesta Indonesia yang berkaitan dengan ya pertanian ya, kemudian juga apa kekayaan gas bumi dan sebagainya yang bisa bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Oke. Ada yang mau bertanya sekarang? Sudah paham semua? Oke. Terima kasih Pak Guru. Kita tutup dengan baca doa yang akan dipimpin oleh Ivana. Silakan, Coklat. Sudah siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.